Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas macam-macam syirik akbar. Kata penulis, syirik akbar ada 4 macam. Yang pertama, syirik dalam doa. Yang kedua, syirik dalam niat, kehendak dan tujuan. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Dan yang keempat, syirik dalam kecintaan. Syirik dalam doa sudah kita bahas. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas yang kedua, an-naw'u tsani syirkun niyati wal iradati wal qasdi. Kedua, syirik niat, kehendak dan tujuan. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah atau gugurlah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang dahulu mereka kerjakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, ai an-naw'u tsani min anwa'i syirkil akbar syirkun niyati, yakni jenis kedua dari macam-macam syirik akbar adalah syirik dalam niat. Niat secara bahasa artinya al-qasdu, maksud. Wa huwa azmul qalbi ala fi'li syai', yaitu tekad hati untuk melakukan sesuatu. Wal iradatu wa hiya lughatan al-mailu. Sementara iradah secara bahasa artinya al-mailu, kecenderungan atau keinginan. Wal qasdu wa huwa lughatan at-talabu. Sementara al-qasdu secara bahasa artinya permintaan. Fahadhihi salas kal mutaradifat wa ma'naha mutaqaribun. Ketiga kata ini, an-niyatu wal iradatu wal qasdu,
memiliki makna yang berdekatan atau sinonim. Maknanya hampir sama. An-niyatu wal iradatu wal qasdu. Syirik dalam niat, kehendak dan tujuan. Wal maksud anna man nawa wa arada bi a'malihi ad-dunya awir riya ka ahli nifaqil khalisi iradatan kulliyatan lam yaksid biha wajhallahi ta'ala wad darul akhirah fahuwa musyrikun syirkal akbar. Maksudnya, barang siapa yang berniat dan menginginkan dunia atau riya dengan amal solehnya, seperti orang-orang munafik tulen, dengan niat secara total, murni menginginkan dunia atau murni ingin riya, tanpa sedikit pun menginginkan wajah Allah Ta'ala dan negeri akhirat, maka dia telah melakukan syirik akbar. Jadi orang yang beramal dengan tujuan murni dunia atau murni pingin dipuji, pingin disanjung, tidak menginginkan wajah Allah, sama sekali tidak menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat, maka dia telah melakukan syirik akbar. Ini maksud dari syirik dalam niat, kehendak dan tujuan. Ya, misalnya orang yang mengerjakan sholat niatnya semata-mata untuk pujian. Ya, seperti orang-orang munafikin yang mereka sholat niatnya semata-mata untuk pujian. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya, mereka pingin pujian dari sholat yang mereka lakukan. Atau sholat dengan tujuan dunia, murni dunia, pingin balasan dunia, pingin harta, pingin jabatan, pingin perempuan, tanpa sedikit pun menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat, maka orang tersebut musyrikun syirkal akbar, telah melakukan syirik akbar. Amma man arada bi a'malihi Allah wad darul akhirah, adapun orang yang menginginkan Allah dan akhirat dengan amalnya, dia beramal karena Allah, karena ingin surga, ingin pahala Allah Subhanahu wa taala, walakin tara'a ala ba'di a'malihi riya'un aw nahu dzalik, akan tetapi muncul riya atau semisalnya pada sebagian amalnya, falaisa dakhilan fi dzalika, maka dia tidak termasuk dalam golongan ini, yaitu golongan yang melakukan syirik akbar. Bal yakunu amaluhu syirkan asghar, namun perbuatannya itu termasuk syirik kecil. Kama sayatil kalam alaihi min dzikri tafsil insyaallah taala, sebagaimana akan dijelaskan secara rinci insyaallah taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi beramal dengan tujuan dunia, dengan tujuan pujian, itu bisa syirik akbar dan bisa syirik asghar. Syirik akbar kalau orang yang beramal murni tujuannya dunia atau murni tujuannya riya, tanpa sedikit pun menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat, maka ini syirik akbar. Adapun orang yang beramal dengan tujuan akhirat, akan tetapi muncul riya,
maka ini syirik asghar. Ini syirik asghar. Intinya beramal dengan tujuan dunia, ada yang syirik akbar dan ada yang syirik asghar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wad dalilu ala ma taqaddama, adapun dalilnya firman Allah taala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ai man kanat himmatuhu wa niyatuhu dunya faqat, yakni barang siapa yang tekad dan niatnya hanyalah dunia semata. Niatnya hanyalah dunia semata. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal mereka di dunia dengan sempurna. Ai nujazi bi a'malihi fid dunya bi tawsi'ati rizqihi wa i'ta'ihi ma nawa, yakni kami akan berikan balasan atas amalnya di dunia berupa keluasan rezeki dan pemberian sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia beramal tujuannya dunia, Allah kasih dunia. Tujuannya agar rezekinya dilapangkan, maka Allah akan lapangkan rezekinya. Apa yang dia niatkan Allah berikan. Misalnya dia beramal karena ingin jabatan, maka Allah kasih jabatan. Atau beramal karena ingin popularitas, maka Allah akan kasih popularitas. Atau beramal karena ingin wanita, maka Allah akan kasih wanita, dan seterusnya. Intinya wa i'ta'ihi ma nawa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai apa yang dia niatkan, apa yang dia inginkan. Wa hum fiha ay fid dunya la yubkhasun ay la yunqasuna syai'an, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan, yakni di dunia tidak dikurangi sedikit pun. Apa yang mereka inginkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengin harta, Allah kasih harta. Pengin jabatan, Allah kasih jabatan. La yunqasuna syai'an, tidak dikurangi sedikit pun. Terus di akhirat bagaimana? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Ay khalidina fiha abada, yakni mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena pahala amal mereka telah dibalas di dunia. Mereka minta harta, berniat, niatnya mendapatkan harta, Allah kasih harta. Menginginkan jabatan, Allah kasih jabatan. Menginginkan perempuan, Allah kasih perempuan. Thayyib, ini di dunia. Terus di akhirat mereka sudah enggak punya apa-apa, ilan nar, kecuali neraka. Mereka akan masuk neraka, khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Karena perbuatan mereka ini perbuatan syirik akbar, bukan syirik asghar. Apa perbedaan syirik akbar dan syirik asghar? Syirik akbar itu mengekalkan pelakunya di neraka. Kalau syirik asghar tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Di sini mereka kekal di neraka selama-lamanya karena perbuatan mereka syirik akbar. Mereka beramal semata-mata ingin dapat balasan dunia, tidak ingin balasan akhirat. Wa habita ma sana'u fiha
ay minal hasanat. Lenyaplah, gugurlah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, yakni minal hasanat, ya, yakni amal-amal baik mereka, ya, seperti salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Pahalanya gugur, pahalanya lenyap karena sudah dibalas di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang dahulu mereka telah kerjakan. Salatnya ya sia-sia, puasanya sia-sia, zakatnya sia-sia, hajinya sia-sia, umrohnya sia-sia, dan lain-lain. Ai kama qala subhanah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan segala amal yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ancaman syirik akbar. Syirik akbar menghapus seluruh amal saleh. Wa fi hadhil ayati allati fi surati Hud bayanu anna kulla man amila li ajli dunya wa tarakal akhirah annallaha yu'ti ma talaba min ghairi nuqsanin. Dalam ayat ini, ayat yang terdapat dalam surat Hud, tadi surat Hud ayat 15 sampai ayat 16, terdapat penjelasan bahwa barang siapa yang beramal hanya karena dunia dan melupakan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya apa yang dia minta tanpa dikurangi sedikit pun. Tadi yang dia minta misalnya jabatan, Allah kasih jabatan. Yang diminta harta, Allah kasih harta. Min ghairi nuqsan, tanpa dikurangi sedikit pun. Walakin bayyana Allah Ta'ala fi suratil Isra anna hadhil ayat laysat mutlaqatan likulli ahadin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, yakni surat Al-Isra ayat 18, bahwa ayat ini tidak berlaku secara mutlak. Tadi surat Hud ayat 15 sampai ayat 16 itu tidak berlaku secara mutlak untuk semua orang. Bal muqayyadatun biman aradallahu lahu ma yasha'u subhanahu. Akan tetapi ayat tersebut terbatas pada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, artinya ya semua kembali kepada kehendak Allah. Ada orang beramal niatnya ingin dapat jabatan. Apakah dia pasti dapat jabatan? Ya, kembali kepada kehendak Allah. Ya, kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah ngasih. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan kasih. Jadi tetap keinginan mereka kembali kepada kehendak Allah. Apakah mereka dapatkan atau tidak mereka dapatkan. Ini maksud ayat tersebut tidak mutlak untuk setiap orang, akan tetapi muqayyadah, ya, dibatasi untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada orang beramal tujuannya dunia, tapi dia tidak dapat dunia tersebut.
Beramal tujuannya dapat harta, tapi dia tidak dapat harta. Beramal tujuannya jabatan, tapi dia tidak dapat jabatan. Berarti dia tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebaliknya di sana ada orang yang beramal tujuannya dapat harta, Allah kasih dia harta. Tujuannya dapat jabatan, Allah kasih dia jabatan. Berarti dia dikehendaki oleh Allah. Jadi semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah beri dan bisa jadi Allah tidak beri. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Isra ayat 18. Kama qala ta'ala, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasa'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi ada dua di sini. Apa yang Allah kasih ya sesuai kehendak Allah. Misalnya mereka minta jabatan, bisa jadi tidak dikasih jabatan, dikasih harta misalnya. Mereka ingin harta, bisa jadi tidak dikasih harta, tapi dikasih wanita. Atau ingin harta kemudian dikasih harta. Jadi apa yang Allah kasih pun semua kembali kepada kehendaknya. Demikian pula orang-orangnya dikembalikan kepada kehendak Allah. Si A, dia beramal tujuannya jabatan, ternyata tidak dikasih. Si B beramal tujuannya dapat jabatan, dia dikasih. Jadi orang-orangnya pun kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami tentukan untuknya jahannam. Nah, di akhirat mereka akan masuk neraka jahannam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir. Fahadhil ayatu muqayyadatun liitlaq ma siwaha minal ayat fata'ammal. Ayat ini membatasi kemutlakan ayat-ayat lainnya. Maka perhatikanlah. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beramal tujuannya dunia, tidak mesti keinginannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah ngasih, bisa jadi Allah tidak ngasih. Semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat mereka akan masuk neraka. Dan tidak ada lagi surga untuk mereka, tidak ada lagi pahala untuk mereka. Mereka akan masuk neraka jahannam, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi rugi ya, orang yang beramal dengan tujuan dunia rugi. Kenapa? Karena belum tentu dia dapat. Belum tentu dia dapat apa yang dia inginkan. Dan di neraka, di akhirat dia masuk neraka. Di akhirat dia masuk neraka. Berbeda dengan orang yang ikhlas dalam beramal. Tujuannya akhirat, tujuannya pahala, tujuannya surga. Maka surga akan dia dapatkan. Balasan akhirat akan dia dapatkan. Dan balasan dunia akan mengikuti. Balasan dunia akan mengikutinya. Jadi sungguh ya merugi orang yang tidak ikhlas. Orang yang beramal tujuannya dunia. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, surga akan dia dapatkan, adapun balasan dunia akan mengikutinya. Maka jadilah orang-orang yang ikhlas dalam beramal soleh. Jangan mengharap pujian dan juga jangan mengharap balasan dunia. Wa hadza an-naw'u minas syirki daqiqul amri sadidul khatari wa yahtaju aidan ila ma'rifati ma huwa syirkun akbaru wa ma huwa syirkun asgharu.
Jenis syirik ini, syirik dalam niat, kehendak dan tujuan, dakikul amri, sangat halus, sadidul khatari, dan sangat berbahaya. Ya, sangat halus karena terkadang seseorang melakukannya dan dia tidak menyadarinya. Dia beramal, dan beramal, ternyata selama ini tujuannya dunia, bukan akhirat. Ya, dia tidak menyadarinya. Padahal ini sangat berbahaya karena bisa membatalkan amal solehnya, bisa mengekalkannya dalam neraka. Ini syirik akbar. Wa yahtaju aidan ila ma'rifati ma huwa syirkun akbaru wa ma huwa syirkun asgharu, dan butuh pengenalan apa yang termasuk syirik besar dan apa yang termasuk syirik kecil. Ya, karena syirik dalam niat, kehendak dan tujuan ada yang syirik akbar dan ada yang syirik asghar, sebagaimana sudah kami jelaskan sebelumnya. Qala al-alamatu Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, amma syirku fil iradat wan niyat fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu wa qalla may yanju minhu. Al-alamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, adapun syirik dalam kehendak dan niat, maka itu laksana lautan yang tidak bertepi. Artinya banyak sekali bentuk-bentuknya, banyak sekali macam-macamnya, seperti lautan yang tidak bertepi, dan sedikit sekali orang yang selamat darinya. Banyak orang yang beramal tujuannya dunia, entah tujuannya pingin dipuji, tujuannya pingin harta, tujuannya pingin jabatan, tujuannya pingin sehat, tujuannya pingin wanita, dan lain-lain. Sedikit sekali orang yang selamat darinya. Ya, kita harus berhati-hati, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Periksa hati kita, periksa niat kita. Niat kita beramal selama ini untuk apa? Untuk dunia atau untuk akhirat? Untuk dunia atau untuk akhirat? Man arada bi'amalihi ghaira wajhillahi wa nawa syai'an ghaira taqarrubi ilaihi wa talabal jazaa'a minhu faqad asraka fi niyatihi wa iradatihi. Kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa menginginkan dengan amalnya selain wajah Allah dan meniatkan sesuatu selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencari pahalanya, maka sungguh dia telah berbuat syirik dalam niat dan kehendak. Wa sadaqa rahimallahu ta'ala, benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, fanas'alullaha ta'ala as-salamata wal afiyata fid dunya wal akhirah lana walil muslimina wal muslimat. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala keselamatan dan perlindungan di dunia dan akhirat untuk kita dan untuk kaum muslimin dan muslimat. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Karena tadi kata penulis, sedikit sekali orang yang selamat darinya. Banyak orang yang beramal tujuannya dunia. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di dalamnya. Taib. Ya, selesai pembahasan kitab kita. Di sini ada sedikit tambahan tentang makna firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini tambahan dari ana. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
para salaf telah menjelaskan makna ayat ini. Surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Di mana makna tersebut mencakup 4 hal. Yang pertama, amal soleh yang dilakukan oleh banyak orang dengan maksud mengharap wajah Allah. Ya, seperti bersedekah, salat, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada sesama, meninggalkan kezaliman, dan lain-lain yang dia lakukan atau dia tinggalkan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia tidak menginginkan pahala di akhirat. Dia hanya ingin agar Allah membalasnya dengan menjaga hartanya, menambah rizkinya, menjaga keluarganya dan anak-anaknya, atau agar kenikmatan tetap terus diberikan kepada mereka. Dia tidak memiliki keinginan untuk meraih surga atau menghindar dari neraka. Maka orang seperti ini akan diberi balasan amalnya di dunia, namun tidak memiliki bagian sedikit pun di akhirat. Makna ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ini makna yang pertama. Jadi seseorang beramal, niatnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya ikhlas, tapi dia tidak mengharap pahala di akhirat. Dia berniat agar mendapatkan balasan di dunia. Ya, jadi pahalanya ditukar, dibalas di dunia. Ya, supaya Allah menjaga hartanya, menambah rizkinya, kemudian juga menjaga keluarganya dan anak-anaknya, terus mendapatkan nikmat dunia. Sudah bagus dia beramal karena mengharap wajah Allah, ikhlas, dia bersedekah ikhlas, salat juga ikhlas, menyambung silaturahmi juga ikhlas. Tapi dia tidak berharap mendapat pahala di akhirat. Dia ingin balasan di dunia dari amalan-amalan tersebut. Maka siapa yang niatnya seperti ini, dia termasuk dalam ayat ini. Surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Udah bagus ya, beramal ikhlas tapi ingin balasan dunia. Dia tidak ingin balasan akhirat. Nah, di akhirat dia sudah nggak dapat balasan apapun. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ini lebih parah ya daripada yang pertama, yaitu disebutkan oleh Mujahid bahwa ayat tersebut turun berkaitan orang yang mengerjakan amal soleh dengan niat riya, pamer kepada manusia, bukan menginginkan pahala akhirat. Jadi perbedaan yang pertama dan kedua, yang pertama amalnya ikhlas, tapi tujuannya balasan dunia. Sedangkan yang kedua amalnya tidak ikhlas dan tujuannya pujian manusia. Ya, amalnya tidak ikhlas dan tujuannya pujian manusia. Kalau yang pertama amalnya ikhlas, tapi tujuannya balasan dunia. Jadi yang kedua lebih parah daripada yang pertama. Yang kedua ini juga termasuk ke dalam makna ayat. Surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Kemudian yang ketiga, seseorang melakukan amal soleh dengan tujuan memperoleh harta, ya seperti berhaji untuk mendapatkan uang, bukan karena Allah. Berhijrah untuk mencari dunia atau menikahi wanita, atau berjihad demi mendapatkan harta rampasan perang, maka ini juga tercakup dalam ayat di atas.
Ya, contoh lain, seseorang yang belajar agama karena ingin mendapatkan penghasilan atau kedudukan, atau seseorang yang belajar Al-Quran dan rutin sholat semata-mata karena ingin memperoleh jabatan imam masjid sebagaimana yang banyak terjadi. Jadi dia belajar agama tujuannya semata-mata untuk mendapatkan penghasilan atau kedudukan, atau dia belajar Al-Quran tujuannya semata-mata supaya ditunjuk jadi imam. Ini termasuk dalam ayat surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Kemudian yang keempat, seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas karena Allah semata. Dan namun dia melakukan suatu amalan yang menyebabkan kafir atau keluar dari Islam. Seperti halnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ketika mereka beribadah kepada Allah, bersedekah atau berpuasa dengan tujuan mencari wajah Allah dan negeri akhirat. Ya, jadi yang keempat di sini, orang yang sudah beramal ikhlas kemudian melakukan kekafiran, melakukan nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ini Syekh mencontohkan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mungkin mereka beribadah kepada Allah tapi di sisi lain mereka melakukan kekufuran. Sama halnya dengan kaum muslimin yang beribadah kepada Allah ikhlas, kemudian setelah itu melakukan kekufuran, melakukan nawaqidul Islam, maka dia termasuk dalam ayat ini. Taib, inilah 4 makna yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana keempat ini masuk dalam surat ini, surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Jadi intinya kita berhati-hati ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beramal dengan tujuan dunia, entah itu harta, jabatan, wanita, dan jangan sampai kita beramal dengan tujuan pujian, ingin dipuji, riya. Dan juga jangan sampai kita beramal kemudian kita melakukan kekufuran. Sudah bagus ya beramal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu melakukan kekufuran, melakukan nawaqidul Islam. Waliyazu billah. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di sana ada hadis yang menjelaskan bahwasanya suatu amalan itu ada balasan dunianya. Kemudian ya, di samping kita berniat mendapatkan pahala, kita juga berniat mendapatkan balasan dunia yang disebutkan dalam hadis tersebut, maka yang seperti ini tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa. Misalnya silaturahim. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi asarihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim itu ibadah, amal saleh. Kalau seseorang melakukan silaturahim, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin dapat pahala dari Allah,
kemudian di sisi lain dia juga berniat supaya rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena ada hadisnya, karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya, ada hadis yang menyebutkannya. Atau contoh lain misalnya orang yang sakit bersedekah tujuannya supaya sehat. Ya, ini tidak mengapa karena ada dalilnya, ada hadisnya. Itu sabda Nabi SAW, dawu maradakum bis-shadaqati. Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Seorang bersedekah, ya, di samping niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dia juga berniat agar sembuh dari penyakitnya, maka ini tidak mengapa karena ada dalilnya. Karena ada hadisnya. Jadi kalau di sana ada amalan yang menyebutkan balasan dunia, lalu seseorang melakukannya niatnya karena ingin dapat balasan dunia, maka tidak mengapa. Dengan catatan niatnya ikhlas, niat akhiratnya tetap ada. Ya, saya silaturahim ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya ingin umur saya ditambah, rezeki saya dilapangkan. Ini tidak mengapa selama niat akhirat masih ada. Ya, selama niat akhirat masih ada. Adapun kalau di sana tidak disebutkan balasan dunianya, maka kita tidak boleh beramal, ya, melakukan amal tersebut dengan niat mendapatkan balasan dunia. Karena ini termasuk kesyirikan sebagaimana yang sudah kita bahas. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau kita pingin dunia ya kita kerja. Silakan ya kerja. Jangan nyari dunia dalam ibadah. Jangan cari dunia dalam amal soleh. Justru yang benar, carilah dunia untuk beramal soleh. Carilah dunia untuk beramal soleh. Kita kerja, kita kumpul uang, tujuannya untuk haji misalnya. Tujuannya untuk umroh. Saya kerja, saya berniat, saya ingin haji, saya ingin umroh. Cari dunia untuk amal soleh. Jangan mencari dunia dalam amal soleh. Ya, saya sholat supaya saya dapat dunia. Saya puasa supaya saya dapat dunia. Jangan nyari dunia dalam amal soleh. Carilah dunia dengan bekerja. Ya, yang benar carilah dunia untuk beramal soleh. Carilah dunia untuk beramal soleh, bukan mencari dunia dalam amal soleh. Ini dua hal yang berbeda. Yang satunya terpuji dan yang satunya tercela. Ya, kalau kita ingin kaya, kita ingin dapat dunia, maka silahkan berusaha, lakukan usaha-usaha yang dibolehkan. Jangan mencari dunia dengan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.